Enam ciri yang kalau ada pada setiap solat kita, maka ciri-ciri ini menunjukkan bahwa ada alamat nifak dalam solat kita. Apa saja 6 ciri yang menunjukkan solat kita ini dianggap seperti solatnya orang munafik? Saya mengambil perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, sittu sifatin fi salati min alamatin nifaqi al-kasalu indal qiyam, al-kasalu indal qiyami ilaiha, wa mura'atun nasi fi fi'liha, wa ta'khiruha wa naqruha, wa qillatu dzikrillahi fiha, wa takhallufu an jama'atiha. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, 6 sifat dalam salat termasuk tanda-tanda kemunafikan. Malas ketika mendirikan salat, ingin dipandang dan dilihat manusia ketika salat, mengakhirkan salat dan mengebutkan atau mempercepat gerakan salat, dan sedikit mengingat Allah ketika salat, dan tidak pernah melaksanakan jamaah di dalam salatnya. Inilah 6 sifat yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Malas, ria, mengakhir-akhirkan waktu, kemudian gerakannya terlalu cepat, kemudian sedikit sekali berzikir kepada Allah, dan tidak pernah salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, baik kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, al-kasalu indal qiyam ilaiha, malas untuk melaksanakan salat. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hal ini, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah yang pendek, Allah mengatakan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan salat, yang dalam salatnya mereka sahun. Sahun di sini artinya lahun. Lahun itu artinya malas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain, innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu usala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka selalu menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Apabila mereka tegak melaksanakan salat, mereka pun tegak dengan bermalas-malasan. Dari 2 ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa 2 dalil ini menunjukkan bahwa malasnya orang melaksanakan salat terdapat tanda-tanda kemunafikan dalam salatnya. Karena bagaimanapun salat ini sebuah ibadah yang sangat penting setelah syahadat. Saking pentingnya, Nabi SAW menjadikan salat ini awal yang pertama kali dihisab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian para ulama salaf menjelaskan kepada kita untuk bersemangat melaksanakan salat, karena malas melaksanakan salat adalah tanda-tanda dari tanda-tanda munafik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, mura'atun nasi fi fi'liha, sengaja melaksanakan salat tapi dalam rangka riya, ingin dipandang manusia, ingin dipuji manusia. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka sedang menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Apabila mereka tegak melaksanakan salat, mereka pun tegak dengan malas. Yura'unan nas, mereka pun dalam salatnya hanya ingin dilihat manusia, riya dalam salatnya. Dan Allah juga mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un.
Celakalah orang-orang yang salat, orang yang dalam salatnya mereka malas dan mereka senantiasa berlaku riya dalam salatnya. Yang pertama, memang dia tidak mau melakukan salat karena malas. Yang kedua, justru dia rajin melaksanakan salat tapi niatnya untuk riya. Dua-duanya termasuk alamatun nifaq. Tapi ulama mengatakan riya dalam salat ini terbagi menjadi 3. Pertama, kalau seandainya di permulaan salat sudah riya, walaupun di ujungnya ikhlas, tidak ada gunanya salat. Yang kedua, di permulaannya ikhlas, kemudian di ujungnya riya, juga tidak ada gunanya salat. Kemudian yang ketiga, di permulaannya ikhlas, di tengah-tengahnya riya, kemudian di ujungnya kembali ikhlas, maka riyanya tidak memadaratkan salatnya. Tapi yang jelas bahwa riya adalah sifat dari sifat-sifat munafik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa ta'khiruha, selalu mengakhir-akhirkan waktu salat. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW melihat ada orang yang sengaja mengakhir-akhirkan salat, kata Rasulullah, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, yajlisu yarkubu syamsu hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Kata Nabi SAW, itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. Ia duduk menunggu matahari sampai berada di antara 2 tanduk setan, lalu ia salat 4 rakaat dengan sangat cepatnya, maka mengakhir-akhirkan waktu salat. Kata Rasul, tilka salatul munafik, itulah salatnya orang munafik. Zuhur dilakukan setengah 3, asar dilakukan setelah 6, maghrib dilakukan setengah 7, isya pula dilakukan setengah 4, zuhur, subuh mungkin sudah setengah 6. Maka orang yang mengakhir-akhirkan waktu salat dianggap juga sahun. Yang Allah katakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sebagian ulama tafsir mengatakan sahun ini salah satu maknanya adalah ta'khirus salati an mawaqitiha, mengakhir-akhirkan waktu salat di luar mendekati habis waktunya. Dan ini adalah sifatnya orang munafik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa naqruha, wa naqruha. Wa naqruha artinya melaksanakan salat dengan kecepatan yang sangat cepat sekali. Kilat khusus yang terkadang belum selesai melaksanakan satu rukun sudah berpindah ke rukun berikutnya, di mana kita yang mengikutinya tidak tumakninah dalam salat. Dan Nabi SAW dalam hadis yang tadi mengatakan tilka salatul munafik, itulah salatnya munafik. Hatta idza kanat baina qarnai asyaitan qama fanaqara arba'an, apabila dia sudah mendekati waktu terbenam matahari, muncul 2 tanduk setan, lalu dia salat 4 rakaat dengan sangat cepatnya. Maka Rasul mengatakan tilka salatul munafik, itulah salatnya orang munafik. Maka salat itu ada wajibnya, ada rukunnya, ada sunnahnya. Maka kalau seandainya kemudian seseorang mengabaikan 3 perkara ini, dengan mengabaikan rukun wajib dan sunnah karena terlampau cepat gerakannya, maka Rasul mengatakan tilka salatul munafik, itulah salatnya orang munafik. Tapi sayang di negeri kita, salat-salat yang cepat-cepat itu terkadang diminati, terutama sudah mendekati Ramadan ini. Ingat video yang viral 5 menit ke 7 menit 23 rakaat sampai mendapatkan penghargaan murid. 23 rakaat hanya 7 menit. Gimana bacaannya? Alhamdulillah dengan dhalin saja. Tengahnya itu tidak jelas, itu Fatihahnya, belum lagi gerakan. Itu kalau seandainya orang tua yang ikut sholat seperti itu pulang itu sakit pinggang sama itu. Tapi yang jelas bahwa Nabi SAW memerintahkan kita untuk tumakninah dan khusyuk dalam sholat serta tartib dalam bacaan.
menunjukkan bahwa solat yang terlampau cepat baik bacaan atau gerakan, dikatakan Rasul tilka salatul munafik, itulah solatnya orang munafik. Kemudian yang keempat, yang kelima, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa qillatu dzikrillahi fiha, sedikit sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka hendak menipu Allah, pada Allah yang menipu mereka. Apabila tegak melaksanakan solat, tegak dengan malas. Mereka pun selalu riya kepada manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit dalam solatnya. Betul nampak tidak bergerak, tapi hati dan kepalanya tidak pernah dia letakkan dalam solat. Hatinya melayang-layang kemana? Hatinya ingat hutang, ingat dagangan, ingat makan, ingat dunia, seolah-olah dia tidak sedang solat. Jadi nampaknya gerakan-gerakannya memang gerakan solat, tapi hatinya tidak sedang solat. Karena sibuk melanglang buana ke sana kemari hatinya memikirkan dunia dan dunia. Mereka tidak sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang solat, hatinya tidak dalam solat, walaupun gerakannya gerakan solat, maka Imam Ibnul Qayyim menganggap itu solatnya munafik. Solatnya munafik, hanya badannya saja yang solat, tapi hati dan pikirannya tidak solat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kemudian yang terakhir, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wattakhalluf an jamaatiha, mereka tidak mau melaksanakan solat jamaah. Sekalipun mereka solat, mereka mencukupkan solat di rumah, tidak mau datang ke masjid. Ya kalau dia wanita tidak ada masalah, tapi kalau laki-laki maka sangat dianjurkan datang ke masjid. Lah kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, 6 sifat ini, saya ulangi, pertama, malas untuk melaksanakan solat. Yang kedua, riya saat melaksanakan solat. Yang ketiga, mengakhir-akhirkan waktu solat. Yang keempat, mempercepat gerakan dan bacaan solat. Yang kelima, sedikit sekali berzikir saat solat. Dan yang terakhir, tidak mau solat berjamaah sama sekali. Maka 5 atau 6 perkara, kata Imam Ibnul Qayyim, sittu sifatin fis salati min alamatin nifaqi. Maka 6 perkara ini termasuk tanda dari tanda-tanda kemunafikan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fiddin yang dimuliakan, seandainya seseorang itu melaksanakan salat sebaik mungkin, anggaplah mungkin dia datang mubakkiran pagi-pagi, belum datang ke masjid, antum sudah datang, kemudian menjawab suara azan, kemudian melaksanakan salat sunnah, kemudian mendengar suara qomat, kemudian antum salat berjamaah. Yang seperti ini saja belum tentu sempurna pahalanya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis bahwa salat seseorang itu tidak ada yang sempurna. Kata Nabi SAW, innal abda la yusalli as-salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha wa tus'uha wa thumunuha wa subu'uha wa sudusuha wa humusuha wa rubu'uha wa thuluthuha wa nisfuha. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar menunaikan solat, namun tidaklah ditulis pahalanya kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, atau mungkin separuhnya. Lihat, orang yang sudah sungguh-sungguh saja, kata Nabi SAW, ada seseorang yang sungguh-sungguh melaksanakan solat, namun tidaklah ditulis pahalanya kecuali 1/10, ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, bahkan separuh.
Kenapa kemudian masing-masing orang solat itu berbeda pahala satu dengan yang lainnya? Yang ini mendapatkan 1/10 pahala, yang ini mendapatkan 1/9, yang ini mendapatkan 1/8, padahal satu saf. Padahal sama-sama saf pertama tuh, atau mungkin sama-sama saf kedua, ketiga atau keempat. Kenapa masing-masing orang itu berbeda-beda pahalanya tuh? Yang satu dapat separuh, yang satu dapat 2/3, yang satu dapat 1/3, yang satu 1/6, 1/6 sampai 1/10. Itu kenapa? Ulama mengatakan bahwa kesempurnaan pahala itu ditentukan dengan khusyuk dan tidaknya solat kita. Walaupun gerakannya sudah bagus, bacaannya sudah mantap, oke, gerakannya Masya Allah sesuai dengan sunnah Nabi, bacaannya juga sama sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tidak ada yang dikurang, tidak ada yang ditambah. Tapi kalau khusyuknya bermasalah, khusyuk inilah yang menentukan kadar pahala kita. Apakah kita mendapatkan 1/10 saja, 1/9 saja, 1/8 saja, atau 1/3 atau setengah? Maka khusyuklah yang menentukan kadar pahala seseorang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ketika mengajarkan kepada kita sebuah khusyuk dalam solat, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Rasul jadikan solat itu tempat istirahat. Nabi menjadikan solat itu tempat istirahat badan dia. Makanya kalau datang waktu solat, apa kata Rasul? Qum ya Bilal hayya nastarih bina bis salati. Qum ya Bilal hayya nastarih bis salatina. Berdiri wahai Bilal, ayo kita beristirahat dengan solat-solat kita. Bahkan Nabi SAW kalau ada masalah yang membuat pikirannya kacau, yang terkadang masalah itu rumit bagi Nabi SAW untuk diselesaikan, maka Rasul SAW di tengah-tengah kebingungan mencari ketenangan dengan cara apa? Dengan cara solat. Sebagaimana perkataan Hudzaifah bin Yaman, kana Nabi SAW idza hazabahu amrun fazia ila shalah. Rasul itu kalau ada masalah yang sangat genting sekali, tidak bisa dia keluar dari masalah itu, bingung dengan masalah itu, stres dengan masalah itu, fazia ila shalah, maka Rasul segera solat. Dan Rasul pun mendapatkan ketenangan dalam solat. Jadi kalau seandainya solat itu menjadi sebuah kebutuhan, bahkan dirindukan oleh setiap orang yang solat, datang duhur kapan asar, datang asar kapan maghrib, datang maghrib kapan isya, datang isya kapan subuh, datang subuh kapan duhur. Ini tidak, datang zuhur, aduh tar lagi dah duhur. Datang asar, kenapa cepat kali asarnya? Datang maghrib, harusnya bentar lagi. Lah yang seperti ini menjadikan solat sebagai beban. Orang yang menjadikan solat sebagai beban, sehingga ketika dia melaksanakan solat seperti nyaur utang, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan khusyuknya solat. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan intidharus salati ba'da salah fadzalikumur ribat. Orang yang menanti solat setelah solat, itulah ribat, keberuntungan. Orang yang menanamkan keberuntungan adalah orang yang merindukan solat setelah melaksanakan solat. Itulah di antara Nabi mengajarkan kepada kita, beginilah cara khusus solat. Ketika ada kerinduan untuk melaksanakan solat. Tapi kalau sudah tidak ada kerinduan untuk melaksanakan solat, maka jangan harap anda mendapatkan khusyuknya solat, karena anda solat terpaksa namanya. Anda baru tenang itu kalau selesai melaksanakan solat, plong rasanya, kayaknya urutang. Padahal ketenangan itu didapat saat kita solat, bukan setelah solat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para ulama memang memberikan tips-tips tentang bagaimana caranya kita khusyuk dalam salat. Ya saya singkat saja karena waktu juga. Kita bacakan saja. Pertama, tawassul kepada Allah dengan doa. Minta kepada Allah agar kita khusyuk. Yang kedua, kenali bahwa salat adalah awal yang pertama akan dihisab di hadapan Allah. Yang ketiga, perbaiki wudu. Sempurnakan wudu kita. Karena salat tidak akan sempurna kalau wudunya tidak sempurna. Kemudian yang keempat, letakkan tangan kanan di tangan kiri, walaupun itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kelima, saat berdiri pandang ke tempat sujud. Kemudian yang keenam, ingat bahwa pahala seseorang itu digantungkan kepada kehusyuan. Makin khusyuk makin besar pahalanya. Yang ketujuh, mengenal bahwa khusyuk itu adalah ruhnya salat. Kalau orang tanpa ruh mati, kalau salat tanpa ruh tidak berpahala.
Maka khusyuk itu ruhnya salat. Kalau orang tanpa ruh mati atau hidup? Mati orang itu. Kalau salat tanpa khusyuk, salat berpahala tidak akan berpahala. Ingat itu bahwa khusyuk itu ruhnya salat. Kemudian yang kedelapan, isti'adzah kepada Allah dari setan. Jangan sampai setan mengganggu dan mencuri kekhusyuan kita. Kemudian yang kesembilan, tidak melihat ila ma yushghilu asna'is salat. Tidak melihat kepada sesuatu yang bisa menyibukkan seseorang dalam salat. Jangan sibukkan memandang sesuatu yang bisa menyibukkan kita dalam salat. Kemudian yang nomor 10, ma'rifatu anna salata silatun bainal muslim wa bainallah. Ingat bahwa salat itu hubungan kita dengan Allah. Kapan lagi kita berhubungan dengan Allah kecuali saat salat. Kemudian yang nomor 11, at-tafakkur fi ma'ani ayatil Qur'anil Karim. Berfikir dengan makna-makna ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Dari sini pentingnya bahasa Arab supaya paham apa yang dibaca baik dalam Al-Quran, ayat surah Al-Fatihah atau ayat-ayat yang dibaca setelahnya. Kemudian yang nomor 12, tazakkur annal mauta ya'ti fuja'ah. Ingat bahwa kematian bisa saja sewaktu-waktu datang mendadak. Waktu salat ingat bahwa kematian itu sewaktu-waktu datang mendadak. Berapa banyak orang yang sedang salat datang banjir, datang gempa, datang macam-macam, mati mendadak. Tidak sempat khusyuk mati. Apalagi yang belum salat, macam mana pertanggungjawabannya? Kemudian yang nomor 13, ma'rifatu annal khusyuk fi salati min asbabil maghfirati dzunub. Ingat bahwa khusyuk dalam salat itu sebab kita mendapatkan ampunan dosa. Kemudian yang 14, mutaba'atu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam inda iqamatis salat. Ikuti seluruh sunnah Nabi, baik dalam gerakan ataupun bacaan. Jangan menambah, jangan mengurang. Karena itu bagian daripada kekhusyuan. Kemudian yang 15, tafakkur fi ma'ani af'alin wa aqwalis salat. Cobalah berfikir tentang makna-makna gerakan-gerakan dalam salat dan setiap bacaan dalam setiap gerakan salat. Seperti kenapa kita harus ruku, kenapa kita harus sujud, kenapa bacaan ruku seperti itu, kenapa bacaan sujud seperti itu. Maka pikirkan. Kemudian yang nomor 16, istinabul abathi, jauhi sesuatu yang bersifat main-main. Seperti mamanya memegang kancing, membolak-balikan janggut dan begitu seterusnya, ya, atau bergerak tanpa ada hajat, maka sebaiknya ditinggalkan. Yang nomor 17, al-muhafadzatu ala sunani rawatib qabla al-faridati wa ba'daha. Jaga salat rawatib baik sebelum atau sesudahnya. Kemudian yang terakhir, izalatu ma yashghalul muslim asna'is salat. Apapun yang bisa menyibukkan kita dalam salat, maka jangan dilakukan. Seperti mamanya beli sajadah ramai dengan gambar, nanti sibuk melihat gambarnya, tidak sibuk dengan salatnya. Maka jangan hal-hal yang bisa menjadikan kemudian salat ini luntur keiman khusyuknya, tinggalkan. Karena dikhawatirkan setan datang dan mencuri kekhusyuan kita. Seperti nengok ke atas, ke bawah, ke pinggir, ke belakang. Itu bisa menghilangkan khusyuk dan itu bentuk pencurian setan terhadap khusyuk kita. Inilah di antara 18 tips yang disebutkan para ulama tentang asbab min asbab al-khusyuk fi salati. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.